Ya, halo semuanya. Masih terkait dengan deret tak terhingga, gitu ya. Sekarang kita masuk ke salah satu deret yang lainnya, gitu ya, namanya deret pangkat. Nah, deret pangkat ini munculnya dari mana sebenarnya? Kalau misalnya kemarin-kemarin kan kita sudah belajar deret positif, deret ganti tanda, dan deret-deret yang lainnya, gitu ya. Nah, itu semuanya kan punya nilai kan ya, punya nilai gitu ya. Misalnya kalau kamu punya sigma 1 sampai hingga 1/n gitu ya. Nah, yang ini kan nilainya ada 1/1, setengah, sepertiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini berarti dia deret yang melibatkan sebuah konstanta gitu ya, atau bilangan. Nah, gimana kalau justru deretnya itu melibatkan sebuah fungsi, gitu ya, disebut sebagai deret fungsi, gitu ya. Misalnya salah satu deretnya adalah waktu disubstitusikan dia masih melibatkan ada fungsi di sini. Nah, di sini ada fungsi. Memang ada deret bilangannya, tapi ada deret fungsinya, gitu. Beda kalau ini dia semuanya deret konstanta atau bilangan, gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita substitusikan suatu angka di deret fungsi ini, kita pasti akan tetap memperoleh sebuah deret yang konstanta atau bilangan. Jadi sebenarnya deret fungsi ini pun kita akan muncul pertanyaan seperti ini. Sebenarnya untuk nilai X berapakah deretnya akan konvergen? Ya kan ya? Jadi kita tahu bahwa konstanta berapa sih sebenarnya akan konvergen. Kembali nanti ke deret sini, gitu ya. Kembali ke deret ini nanti jadinya. Terus berapakah jumlah deret parsialnya dari deret tersebut? Jumlah parsial deretnya, gitu ya. Gitu ya. Nah, itulah terkait dengan deret pangkat. Jadi definisi deret pangkat adalah seperti ini. Deret pangkat dalam X berbentuk adalah seperti ini, gitu ya. A0, A1X, A2X kuadrat, A3X kuadrat, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya bentuk yang seperti ini, gitu ya, kita mempertanyakan terkait dengan sebenarnya X yang berapa sih dia akan konvergen dan berapakah jumlahnya, gitu ya. Nah, deret ini sebenarnya sudah pernah kita lihat, gitu ya. Deret ini udah kita lihat, ya. Dan ini deretnya sebenarnya adalah deret apa? Deret geometri. Kenapa deret geometri? Coba aja substitusikan si X-nya itu menjadi R. Berarti ini jadinya A0 ditambah A1R ditambah A2R kuadrat, A3R pangkat 3, dan seterusnya. Kita tahu berarti rasionya ini rasio sebesar R. Dan ini kita tahu himpunan kapan dia konvergen, himpunan kokonvergenannya adalah ketika dia berada pada rasio ini kan ya, min 1 sampai 1. Nah, inilah titik yang dimana R yang seperti apa yang membuat dia konvergen, atau X yang seperti apa yang membuat dia konvergen. Nah, R yang seperti apa yang membuat dia konvergen, atau X seperti apa yang membuat dia konvergen, itulah yang disebut sebagai himpunan kekonvergenan, atau titik-titik di mana dia membuat fungsi itu konvergen. Dan kalau kita selesaikan berapa jumlahnya, kita tahu berarti kan S tangganya kan sebenarnya A per 1 min R kan ya, jumlah parsialnya. Gitu ya, dengan A-nya nggak 0. Dan waktu kita cek kemarin kan R ini berada pada rentang min 1 sampai 1 lah yang dia dikonvergen. Gitu. Nah, jadi soal-soal yang terkait dengan deret pangkat, nanti kita akan melihat himpunan kokonvergenannya di X yang seperti apa yang dia membuat barisan deret itu konvergen. Gitu ya. Misalnya contohnya adalah ini. Tentukan himpunan kekonvergensian deret ini. Ini diberikan merupakan deret pangkat. Jadi kalau mau diubah seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kita untuk mencari konvergenannya pakai apa, Pak? Pakai yang namanya uji rasio mutlak. Kenapa dari sekian banyak uji pakai uji rasio mutlak ya, Pak? Karena X-nya di sini kan bisa aja positif atau bisa juga X-nya negatif kan ya. Jadi nanti ini pasti akan ke deret ganti tanda nanti kan ya. Oke. Deret yang terkait dengan ada positif, ada negatifnya. Kalau begitu pengujiannya kemana? Ke uji rasio mutlak gitu ya. Jadi kalau ini saya uji gitu ya.
sigma 0 sampai ta hingga X dipangkatkan dengan N per N plus 1 pangkat X plus 1, 2 pangkat N. Ya. Nah, dengan uji rasio mutlak. Berarti jadinya sigma 0 sampai ta hingga, berarti ini jadinya X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus 1, 2 pangkat N plus 1, dikali, berarti sebenarnya dibagi kan ya, kan seharusnya limit N mendekati ta hingga AN plus 1 per AN. Gitu kan ya. Nah, ini berarti jadinya N plus 1, 2 pangkat N per X pangkat N. Nah, ini berarti jadinya N menuju ta hingga 0 gitu ya. Dengan uji rasio mutlak, berarti ini kita limitkan N menuju ta hingga, ini limit N menuju ta hingga, ya. Maka ini jadinya X pangkat N kali X per N plus 2 kan ya. Jadinya ini 2 pangkat N kali 2, terus yang ini dikali N plus 1, 2 pangkat N per X pangkat N. Ada yang bisa habis? Ada. Ya. Nah, ini juga habis. Oke, berarti setengahnya bisa ke depan. Jadi limit N mendekati ta hingga, ini berarti sigma 0 sampai ta hingga, maka ini jadinya berapa nih? Mutlak X, gitu ya, dikali dengan N plus 1 per N plus 2. Nah, si X ini kan tidak terpengaruh oleh limit ya. Berarti ini jadinya setengah mutlak X, ini jadinya limit N mendekati ta hingga, sigma 0, ini berarti jadinya N plus 1, N plus 2. Oke. Nah, sebenarnya ya, terkait dengan hal ini, sorry. Oke. Berarti ini kan sebenarnya saya nggak perlu ininya lagi kan ya. Oke. Oke, ini nggak perlu lagi sebenarnya. Nah, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu lagi ditulis. Nah, kenapa? Karena kan sebenarnya sudah sampai ke sini, gitu ya. Oke. Nah, berarti ini jadinya setengah mutlak X, kita limitkan ini apa? Berarti bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? 1. Berarti 1 per 1 kan ya? Nilainya berarti 1. Berarti ini adalah mutlak X per 2. Tujuannya adalah apa? Tujuannya supaya ini konvergen, ya. Maka harus apa? Rasio ini kan harus berapa kalau dia harus konvergen? Itu adalah rasionya kurang dari 1 kan berdasarkan uji rasio mutlak. Tapi kalau misalnya rasionya lebih besar dari 1, dia jadinya divergen. Dan kalau rasionya sama dengan 1, tidak ada kesimpulan. Gitu kan ya? Nah, berarti rasionya harus 1. Berarti himpunan kekonvergenannya harus kurang dari 1 supaya dia konvergen gitu. Nah, kalau begitu jadinya adalah himpunan kekonvergenannya kita harus lihat bahwa dia itu adalah mutlak X kurang dari 2. Gitu ya kan? Karena kali silang. Berarti ini dalam hal ini min 2 kurang dari X kurang dari 2. Nah, gitu ya. Jadi dia berada pada min 2 sampai 2. Nah, mungkin kita akan mempertanyakan begini. Pak, yang ini kan min 2 sampai 2, ini kan baru terkait dengan mutlaknya ini. Sebenarnya sudah selesai kah di sini? Apakah himpunan kokonvergen ini sampai di sini? Belum. Kita perlu mencek yang tadi kan, X berapa sih sebenarnya yang membuat dia konvergen atau enggak. Gitu. Nah, caranya adalah gampang gitu ya. Jadi, ujung-ujung selangnya ini tinggal kita masukkan aja ke soal kita ya. Yang pertama, ketika X-nya adalah min 2, maka jadinya dimasukkan sigma 0 sampai ta hingga min 2 pangkat N per N plus 1, 2 pangkat N. Berarti ini jadinya sigma 0 sampai ta hingga, ini kan bisa ditulis min 1 pangkat N, 2 pangkat N per
N plus 1, 2 pangkat N. Nah, ini coret. Nah, ini menjadi apa? DGT kan ya? Nah, cara mencari DGT-nya konvergen atau tidak, tinggal kita cek aja apakah AN-nya monoton turun gitu ya. Nah, ternyata AN-nya sebesar N plus 1 gitu ya. Dan kalau misalnya ini pasti akan kurang dari, AN-nya kita lihat 1 per ya. 1 per N plus 1, dia ternyata akan lebih besar dari 1 per N plus 2. Nah, ini sebagai si AN plus 1. Berarti ini monoton turun. Yang kedua, kita cari limitnya. Limit N mendekati tak hingga 1 per N plus 1, yaitu 0. Karena dia terpenuhi, maka namanya konvergen. Kita nggak perlu melihat dia apakah mutlak atau enggak konvergennya ya. Nggak perlu, hanya kita tahu aja konvergen. Yang kedua, kita cek ketika X-nya 2. Ketika X-nya 2 berarti 0 sampai tak hingga masukin ke sini 2 pangkat N per N plus 1, 2 pangkat N. Berarti habis. Berarti ini jadinya 0 sampai tak hingga 1 per N plus 1. Gitu ya. Nah, ini gimana carinya? Nah, ternyata ini merupakan deret positif gitu ya. Deret positif. Oke, deret positif berarti tinggal pakai ini aja uji apa gitu ya, bisa dengan pakai misalnya dalam hal ini saya uji banding biasa misalnya ya, saya cari si BN-nya dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Oke, jangan pakai uji banding biasa karena susah nanti kalau ininya pakai uji ini aja, uji integral aja ya, dengan uji integral. Oke. Saya di sini ya, dengan uji integral. Uji integral. Berarti uji integralnya berarti dari 0 sampai tak hingga 1 per N plus 1 dN. Berarti ini jadinya limit A mendekati tak hingga 0 sampai A 1 per N plus 1 dN. Dan ternyata kalau kita integralkan ini kan, kita misalkan jadi U kan ya, super U. Berarti ini jadinya limit A mendekati tak hingga, hasilnya kan berarti ini jadinya ln mutlak N plus 1, batasnya 0 sampai A. Gitu ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita substitusikan A-nya adalah di sini A plus 1, terus satu lagi adalah ln 0, ketika N-nya 0, berarti jadinya ln 0 ditambah 1, ln 1. Ln 1 0, tapi ini ln A plus 1. A-nya menuju tak hingga, berarti ini ln tak hingga kan? Berarti tak hingga. Maka karena merupakan uji integral hasilnya tak hingga, maka deret positif ini adalah divergen. Jadi, himpunan kekonvergensiannya adalah konvergensinya tinggal ini jadinya X2, min 2 tinggal lihat. Kapan dia konvergen? Oh, ketika dia min 2, Pak. Berarti min 2-nya masuk. Tapi kalau si 2-nya, dia divergen. Berarti 2-nya tidak masuk. Maka inilah himpunan kekonvergenan. Nanti kalau waktu kamu cek X-nya sama dengan 2, ternyata dia konvergen, maka ini ada tanda sama dengan. Gitu ya. Jadi, kita perlu mengecek ujung-ujungnya. Apakah min 2-nya masuk atau enggak. Ternyata dalam hal ini masuk. Gitu ya. Tapi si 2-nya enggak. Gitu ya. Oke. Nah, nanti waktu kamu cek ini tadi kan deretnya kan himpunan kekonvergensiannya min 2 kurang dari X kurang dari 2. Gimana kalau ini? Ini berarti jadinya limit N mendekati tak hingga sigma X, bukan sigma, mutlak gitu ya, N plus 1 faktorial dikali dengan N faktorial X pangkat N. Berarti ini jadinya limit N mendekati tak hingga X pangkat N dibagi X, ini N plus 1 kali N faktorial, ini N faktorial, ini kali, per X pangkat N. Ada yang habis? Ada. Ini ke sini habis. Ini ke sini habis. Gitu ya. Berarti mutlak X di depan, tinggal limit N mendekati tak hingga 1 per N plus 1. Dan ini berapa nilainya? Nilai limit yang N menuju tak hingga ini adalah 0 kan ya? Nah, sekarang saya mau tanya, mutlak X dikali 0 berapa nilainya? 0 kan ya?
Nah, tujuan kita adalah mau mencari rasio yang kurang daripada 1. Nah, sementara ini sudah pasti kurang daripada 1. Mau berapapun X-nya, karena dia dikalikan dengan 0, nilainya 0, dan dia sudah konvergen, berarti kalau begitu kesimpulan kita, di manakah himpunan kokonvergenannya adalah di semua bilangan real. Kenapa begitu? Adalah ini nilainya udah 0, nilai limitnya 0. Dan waktu kamu kalikan X berapapun di dunia ini, dia pasti akan selalu nilainya 0. Dan kalau nilainya 0 kurang daripada 1, dia sudah memenuhi uji rasio mutlak kokonvergensinya. Jadi, di manakah himpunan kokonvergensinya? Berarti di semua bilangan real. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang ini. Soal yang ini adalah limit n mendekati tak hingga n plus 1 faktorial kali X pangkat N plus 1 dibagi N faktorial X pangkat N. Berarti ini jadinya limit N mendekati tak hingga, ini jadinya N plus 1 faktorial per N faktorial X pangkat N dibagi X, X pangkat N. Ini ke sini habis. Gitu ya. Berarti sisanya tinggal mutlak X, baru kita cari limitnya. Ya. Ini n plus 1 faktorial, berarti ini jadinya n faktorial. Ini ke sini habis juga. Ya, nah, sisanya tinggal limit n menuju tak hingga mutlak n plus 1. Nah, sekarang saya mau tanya, nilai mutlaknya ini berapa? Kita sudah pasti ini tak hingga, kan? Tapi tujuan kita mau mencari X yang sedemikian rupa harus kurang dari 1. Satu-satunya solusi supaya dia memenuhi uji rasio mutlak, yaitu kurang daripada 1, X-nya harus berapa? X-nya haruslah 0, kan ya? X-nya haruslah 0. Nggak ada lagi, X-nya harusnya 0. Karena kalau misalnya X-nya aja setengah, setengah kali tak hingga, dia udah tak hingga. Satu-satunya solusi supaya dia kurang dari 1 hanyalah ketika X-nya 0. Karena nilainya ini udah tak hingga. Gitu. Jadi kalau begitu ada 3 kesimpulan kita dengan melihat 3 soal ini. Yang pertama, DGT-nya itu bisa semua bilangan real. Atau bisa juga DGT-nya itu hanya titik yang tunggal, yaitu 1 doang, yaitu 0. Atau satu lagi adalah himpunan bilangan, yang dimana interval. Berarti misalnya dari min 2 sampai 2. Gitu ya. Jadi hanya 3 saja, hanya 3 kemungkinan. Ya, bisa semua bilangan real, bisa titiknya tunggal, atau dia bisa berada pada interval. Hanya itu saja. Oke, kalau dia interval harus dicek ujung-ujung selangnya, di mana dia konvergen. Kalau dia konvergen berarti ada tanda sama dengan. Begitu ya. Nah, sekarang gitu ya, bentuknya tadi kan memuat terkait dengan deret yang dalam bentuk X gitu ya. Sekarang gimana kalau X min A? Ya nggak apa-apa. Berarti dia jadi tetap A0, yang ini jadinya X min A, yang harusnya ini jadinya A1X, yang ini X min A, harusnya ini jadinya A2X kuadrat, yang ini adalah X min A, harusnya ini A3X pangkat 3. Kalau dia hanya dalam pangkat X. Tapi kalau dalam pangkat X min A, jadi begini. Nah, inilah disebut sebagai deret pangkat X min A. Gitu ya. Terkait dengan cara mengkonvergensinya, cara mengujinya, nggak beda jauh, semuanya persis dengan soal yang ini. Ya, bedanya hanya apa? Ya, si X-nya ini bergerak aja, gitu ya. Kalau ini jadinya X aja, tapi yang kalau di soal kita adalah X min sesuatu. Berarti dalam hal ini X min sesuatu. Ya. Untuk mencari himpunan kokonvergensiannya, sama ya. Sama. Kita pasti akan bisa menemukannya, gitu ya. Nah, misalnya saya mau mencari himpunan kokonvergensiannya dulu. Limit n mendekati tak hingga, berarti jadinya x min 1 n plus 1 per n plus 2 jadinya, pangkat 2. Kenapa? Karena n-nya bergerak jadinya n plus 1 ya. Dibagi jadi kali n plus 1 pangkat 2 per x min 1 pangkat n. Nah, ini berarti jadinya limit n mendekati tak hingga x min 1 pangkat n kali x min 1 dibagi n plus 2 pangkat 2 kali n plus 1 pangkat 2 per x min 1 pangkat n. Ada yang habis? Ada. Ini sama ini habis. Berarti jadinya mutlak x min 1 bisa ke depan, tinggal kita limitkan.
Dan ternyata limit mereka sama-sama pangkat berapa? Pangkat 2 ya. Berarti jadinya tinggal lihat aja konstantanya gitu ya. Ini 1 gitu ya. Jadi ternyata dia hanya X-1 kali 1. Tujuan kita haruslah konvergen ya. Berarti harus kurang daripada 1. Maka ini jadinya X-1 kurang dari 1 min 1. Maka ini jadinya supaya tetap X, min 1 tambah 1, X kurang 1 tambah 1, 1 tambah 1. Ini jadinya 0, X kurang dari 2. Jadi inilah himpunan kokonvergensiannya. Kita harus cek ketika X-nya 0 dan ketika X-nya 2, ujung-ujung selang, apakah dia konvergen atau enggak. Kalau dia konvergen, nanti harus ada tanda sama dengan. Nah, itu saya tinggalkan untuk Bapak dan Ibu. Yang ini juga silakan dicek dengan uji rasio mutlak, lihat kokonvergensiannya. Gitu ya. Sampai di sini dulu Bapak dan Ibu gitu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan, jangan ragu gitu ya. Tetap semangat untuk belajarnya, sampai ketemu.